pertanyaan rekan-rekan tentang Nikita ulangi, saudari MN. Ya. NM. Mohon maaf, saudari MN. Sampai saat ini belum ada surat atau pernyataan dari rekan-rekan JPU tentang P21 berkas perkara tersebut. Ya, tapi kami dapat memastikan bahwa ini kami spill sedikit pada rekan-rekan bahwa berkas perkara sudah dikirimkan oleh Direktorat Reserse Siber itu tertanggal 5 Mei 2025. Ya, tertanggal 5 Mei 2025. Dan saat ini masih dalam penelitian rekan-rekan JPU yang mohon bersabar, mudah-mudahan segera ada jawaban yang mudah-mudahan langsung P21 dan bisa tahap 1 dan tahap 2 kan. Itu untuk pertanyaan rekan-rekan mengenai kasus NM. Nah, saya lanjut lagi. Berarti sebentar lagi akan P21 atau gimana? Ya, kalau sudah dikirim berkas, kalau nanti dinyatakan oleh kawan-kawan JPU dinyatakan berkas lengkap, maka bentuk surat yang akan dibalas oleh kawan-kawan JPU adalah P21. Ya, kalau nanti sudah lengkap. Jadi kita lagi menunggu hasil penelitian dari kawan-kawan kejaksaan. Mudah-mudahan berkas perkara dari NN sudah dinyatakan dan bisa dinyatakan lengkap sehingga bisa di tahap 2 kan baik pelaku, barang bukti dan berkas perkaranya. Namun jika kurang lengkap apakah bisa bebas kah atau gimana? Kita lihat nanti ya, kita kan di sini dalam hukum itu tidak boleh berandai-andai. Jadi kita harus bicara masalah kepastian. Ya, kita bicara di hukum itu tidak boleh bagaimana kalau, tapi kita bicara yang real, yang kenyataannya. Jadi kita lihat nanti. Ya, sekali lagi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan berkas dinyatakan lengkap oleh kawan-kawan JPU. Dan kemarin kata pihak lawan dari Nikita Mirzani dikatakan juga kalau misalnya dalam jangka waktu 2 minggu berkas belum P21 juga akan diperpanjang lagi masa tahanan. Itu benar kan? Ya, gini, kepolisian itu memiliki kewenangan itu melakukan penahanan 20 hari. Ya, sudah dilaksanakan dan bisa diperpanjang dengan mengajukan melakukan permohonan kepada ke JPU perpanjang penahanan selama 40 hari dan itu sudah dilaksanakan. Dan kemarin diajukan lagi penahanan, ya, penahanan pengadilan. Sebenarnya kalau untuk penahanan di pengadilan itu 60 hari, baru diambil penyidik itu 30 hari. Saya ulangi, baru diajukan penyidik itu 30 hari. Berarti kawan-kawan penyidik masih ada menunggu kesempatan, tapi mudah-mudahan langsung bisa P21 ya. Kita jangan sampai biar jangan berlarut-larut lama. Mudah-mudahan P21, tapi masih ada 30 hari kalau memang nanti belum dinyatakan lengkap oleh kawan-kawan JPU. Ya, karena penahanan yang dari pengadilan itu 60 hari. Oke. Ya, Pak, terkait grup Facebook tadi kan akan katanya mau ngelaporin Reza Gadis terkait buat prestasi, apakah udah terima laporannya? Kalau sampai saat ini yang kami saya cek ini kita belum ada terima, ya, kita belum ada terima, tapi nanti akan kami cek lagi, ya, nanti akan kita update lagi ke kawan-kawan media. Tapi yang pasti ini rekan, kami dari kepolisian, dari Polri, apapun bentuk laporan pengaduan pasti akan kami tanggapi dan kami terima. Nanti kan tinggal lihat apakah itu memenuhi unsur pidana atau tidak, kan itu masuk dalam perbuatan pidana atau tidak. Tapi semua keluhan, semua pengaduan, semua laporan kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan perintah Bapak Kapolri dan penekanan kembali oleh Bapak Kapolda, siapapun yang datang ke kantor kepolisian mau melaporkan kejadian apapun, mau mengadukan apapun, mau menyampaikan informasi apapun harus diterima dan dilayani dengan baik. Ya, jadi itu jawabannya. Ya, kalau memang mau melapor, ya silakan.
ya, dan pasti akan kita terima nanti, kita tinggal bagaimana pembuktian tentang perbuatan yang dilakukan tersebut, ya. Dan satu lagi dan terkait kemarin saat Zoom dikatakan juga kalau Bang Fahmi juga sudah melaporkan dugaan rekaman ilegal bulan April 2025, itu April sudah sampai mana dan? Nah itu nanti saya update lagi ya, nanti kita update lagi masalah rekaman ilegal tersebut. Berarti belum ada proses sampai sekarang ya? Bukan belum ada proses, kita kan, saya kan harus cek dulu ke kawan-kawan penyidik, ya. Jadi karena saya harus menyampaikan informasi yang pasti kepada rekan, jangan sampai nanti saya salah menyampaikan. Ya kemarin kan Pak Kabit menyampaikan, lebih baik kita agak lambat memberikan informasi daripada kita terlalu cepat memberikan informasi, ternyata informasi yang kami sampaikan itu menyesatkan. Ya sama saja nanti saya menyebarkan berita hoax. Ya, semangat sekali. Selamat sore Cumi Lovers, di sini saya melaporkan dari Polda Metro Jaya yang dimana tadi sudah berlangsung kegiatan doorstop yang dilakukan oleh pihak Humas Polda Metro Jaya terkait perkembangan kasus NM. Menurut penuturan pihak Polda Metro Jaya sendiri dikatakan kalau pihak Polda Metro Jaya atau pihak penyidik juga sudah memberikan atau menyerahkan berkas NM kepada pihak Kejaksaan pada 5 Mei kemarin untuk segera diproses dan ditentukan status dari si NM ini, Cumi Lovers. Dikatakan juga menurut penuturan dari pihak Kejaksaan juga sampai saat ini mereka sedang berusaha untuk mendalami berkas-berkas atau mendalami kasus dari NM tersebut. Untuk mengingat kembali, baru-baru ini NM juga sudah kembali masa tahanannya diperpanjang lagi, Cumi Lovers, karena kasusnya bersama Reza Gladys juga, Cumi Lovers. Sampai saat ini publik juga masih menunggu-nunggu terkait kabar terbaru dari kasus NM tersebut, apakah akan segera disidangkan untuk dinyatakan bersalah atau tidak, atau bagaimana ke depannya. Juga publik masih bertanya-tanya, netizen juga masih bertanya, yang dimana menuai pro kontra juga, Cumi Lovers. Banyak yang menunggu untuk NM segera bebas dan banyak juga yang berkomentar agar NM segera mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang ia lakukan terhadap salah satu dokter kecantikan di Indonesia, yaitu berinisial RG, Cumi Lovers. Saya ingatkan kembali yang dimana menurut penuturan dari pihak Polda Metro Jaya, para penyidik juga sudah menyerahkan berkas NM kepada pihak Kejaksaan pada tanggal 5 Mei kemarin untuk segera diproses, untuk segera didalami kasusnya, Cumi Lovers. Ya Cumi Lovers, jangan lupa terus pantau Cumi-Cumi untuk mendapatkan informasi terbaru dari cumi-cumi.com. Selamat sore.